Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kita sudah masuk pada kegiatan 4.4. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut. Ya, misalnya satu, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Ya, siswa yang nilainya kurang dari 6. Kalau kita mungkin nilainya yang kurang dari 70. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Ya. Kemudian yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Nah, berapa kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Iya. Yang ketiga, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kapan teman kalian datang? Apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah menggunakan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Misalnya ini, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Bagaimana tanda kurang dari? Kalau kita misalkan siswa sebagai X, berarti X-nya kurang dari 6. Nah, berapa nilai yang tidak mengikuti? Berarti nilai 6 ke atas. Berikutnya, kecepatan maksimum kendaraan yang melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Maksimum itu artinya maksimal atau paling tinggi. Berarti paling tinggi 30 km per jam. Kalau lebih dari itu, tidak boleh lagi. Nah, apakah mengendarai 40 km per jam diperbolehkan? Ya, tadi kan paling tinggi adalah 30 km per jam. Berarti kalau sudah 40 sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kapan temanmu datang? Berarti lebih dari 5 menit. Apakah 6 menit, 7 menit, atau 10 menit yang lalu? Apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Ya, boleh jadi karena lebih dari 5 menit yang lalu. Oke, kita lanjut. Mari kita amati. Coba kita lihat. Yang ini bentuk persamaan, sedangkan yang ini adalah bentuk pertidaksamaan. Bentuk persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini. Sedangkan pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Misalnya ini, kalau di sini X sama dengan 3, yang ini X kurang dari atau sama dengan 3. Jadi ini dibaca kurang dari atau sama dengan 3. Ini 5N kurang 6, lebih dari 14. Yang ini 12 kurang dari atau sama dengan 7 kurang 3Y. Yang ini X per 4 kurang 6 lebih dari 1. Oke, pertidaksamaan linier bukan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Iya, kalau ini kan persamaan, jadi dipisahkan dengan tanda sama dengan. Tetapi karena pertidaksamaan, maka dipisahkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Iya. Kalau selesaian persamaan X sama dengan 3, bisa disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan. Misalnya ini, X sama dengan 3, ini selesaiannya X sama dengan 3. Tetapi kalau X kurang dari sama dengan 3, tidak satu titik saja, dia bukan merupakan titik tunggal. Nanti kita lihat berikutnya. Iya. Dalam kasus jika himpunan selesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3 adalah semua bilangan real.
Ya, kita bisa menyatakan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Oleh karena anggota himpunan selesaian tak terhingga banyaknya, maka X tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sehingga kita bisa membuat grafik berupa garis bilangan. Notasi interval atau notasi pembentuk himpunan sebagai penyajian himpunan selesaian. Ya, misalnya ini X kurang dari sama dengan 3. Jadi 3 masuk ya, karena ini titiknya penuh. Karena dia tanda pertidaksamaan ada tanda sama dengan di sini, berarti 3 masuk. Yang kurang dari 3, mulai dari 3 sampai ke bawah. Ya, ini. Berarti dia menuju ke bilangan negatif. Ya, berarti semua bilangan real mulai dari 3 ke bawah. Jadi 3 masuk karena adanya tanda sama dengan ini. Ya, notasi intervalnya bisa kita tuliskan begini. Jadi min tak terhingga, ini tanda ini disebut tak terhingga ya. Min tak terhingga sampai 3. Tak terhingga itu min berapapun, min 1 juta, min 1 miliar, termasuk di dalamnya ini penyelesaian. Makanya dia digambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Iya, tanda panah ini artinya tanpa ujung. Tidak ada ujungnya ya, sampai batas mana. Kemudian notasi pembentuk himpunannya. Himpunan X, di mana X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, inilah garis bilangannya. Di sini dia merupakan titik yang penuh. Ya, kalau tadi kan ini X sama dengan 3, satu saja. Ini saja yang dimaksud, X sama dengan 3. Tapi kalau X kurang dari atau sama dengan 3, mulai dari 3 ke bawah, sampai ke bawah ke ujung. Ya, itu yang membedakan antara garis bilangan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kita lanjut. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Ya, kita lihat yang ini. X lebih dari atau sama dengan min 2. Ya, berarti mulai dari min 2 yang lebih dari min 2. Mulai dari min 2 sampai yang lebih dari min 2. Ini kotak lingkarannya penuh. Ya, karena min 2 masuk. Kenapa min 2 masuk? Karena ini ada tanda sama dengan. Ya, sedangkan X lebih dari min 2, tidak ada tanda sama dengannya. Ini lingkarannya kosong di tengah. Ya, berarti 2 tidak masuk. Min 2 tidak masuk. Yang masuk itu adalah yang lebih dari min 2. Mungkin min 2,1, min 2,2 sampai seterusnya. Kemudian yang ini, X kurang dari atau sama dengan min 2. Ya, berarti min 2-nya masuk. Ya, min 2 masuk. Kurang dari, berarti semua yang dibawa dari min 2. Mulai dari min 2 sampai ke bawah masuk. Ya, sedangkan yang ini X lebih dari min 2. Kurang ya. Maaf. X kurang dari min 2. Berarti mulai dari min 2 tidak masuk karena tanda kurang, tidak ada tanda sama dengannya. Ya, berarti dia lingkaran kosong. Lebih dari kurang dari min 2. Misalnya min 1,99 ya. Itu yang disebut dengan bilangan real, semua bilangan yang ada di antara yang kurang dari min 2. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, seperti ini yang dimaksud, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, kayak ini, kosong, ya ini juga kosong, maka titik tersebut tidak termasuk anggota himpunan selesaian. Jadi dia tidak termasuk anggota himpunan selesaian. Nah, untuk menuliskan pertidaksamaan, ya kita menggunakan frase ini, frasenya ya. Ya, misalnya ini simbol kurang dari, ini dari SD kamu sudah pelajari kurang dari. Bukan lebih besar ya, atau kurang, ya tetapi kurang dari. Ini lebih dari, bukan lebih besar, tapi lebih dari. Sedangkan ini tanda kurang, ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Ini.
Atau bisa juga kita gunakan tidak lebih dari. Ini, tanda kurang dari ini sama dengan artinya tidak lebih dari. Ini juga bisa kita baca paling banyak atau maksimal. Iya, maksimal. Ya, sedangkan ini lebih dari atau sama dengan. Jadi tanda ini artinya ya, lebih dari atau sama dengan. Atau bisa juga tidak kurang dari. Tidak kurang dari. Atau bisa juga kita bilang paling sedikit. Paling sedikit. Iya, kalau dia ini paling banyak atau maksimal, ini paling sedikit atau minimal. Orang bilang minimal. Oke, itu frase atau kata kalimat dari tanda-tanda pertidaksamaan. Oke, kita masuk pada contoh 4.10. Tuliskan kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan min 7. Ya, ini kata-kata ini kita buat dalam bentuk pertidaksamaan. Suatu bilangan M, berarti tinggal kita buat M. Ini M. Ditambah 5, berarti tanda tambah 5. Hasilnya lebih dari atau sama dengan. Tanda lebih dari atau sama dengan, ini tandanya. Min 7. Nah, jadi pertidaksamaannya adalah M tambah 5 lebih dari sama atau sama dengan min 7. Ya, jadi kita buat dalam bentuk pertidaksamaan. Contoh 4.11. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih dari min 8 dengan garis bilangan. Jadi kita buatkan garis bilangannya. Z-nya ini lebih dari min 8. Ya, berarti ini min 8. Masuk atau tidak? Sebagai selesaian. Ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti dia tidak masuk. Yang lebih dari min 8, berarti min 8 ke atas. Min 8 tidak masuk. Iya. Yang lebih ya berarti ke arah positif. Ya, kita lanjut. Contoh 4.12. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian ingin menentukan nilai X sedemikian hingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Jadi jajar genjangnya yang ini ya, yang berwarna biru. Dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Alas segitiga siku-siku adalah 5. Sedangkan tinggi segitiga siku-siku adalah Y tambah 7. Berarti tingginya jajar genjang juga ini, kalau ditarik garis dari sini ke bawah, berarti tingginya Y tambah 7 sebagai alat bantu. Jadi diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan. Ini 5 satuan. Kemudian tinggi jajar genjang adalah Y tambah 7. Jadi tingginya jajar genjang ini juga adalah Y tambah 7. Jadi dia merupakan ini jajar genjang ya. Ya, jajar genjang ini. Yang warna biru ya merupakan jajar genjang. Ya, luas jajar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, sekarang kita masuk. Luasnya jajar genjang, rumusnya adalah alas kali tinggi. Jadi ini rumusnya alas kali tinggi. Alasnya 5, tingginya Y tambah 7. Luasnya itu tidak kurang dari 40 satuan luas. Ya, berarti ini kalau kita masuk kali 5 kali Y sama dengan 5Y, 5 kali 7 sama dengan 35. Kurang dari sama dengan 40. Jadi bentuk pertidaksamaannya dari masalah ini adalah 5Y tambah 35 kurang dari atau sama dengan 40. Sekarang kita masuk pada contoh 4.13. Apakah min 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Ya. Kita lihat bagian A. Y kurang 5 lebih dari atau sama dengan min 6. Nah, kita ganti Y-nya sama dengan min 2 dari soal ini. Berarti min 2 kurang 5 lebih dari sama dengan min 6.
Sekarang min 2 kurang min 5. Min 2 kurang min 5 kan sama dengan min 7. Apakah min 7 lebih dari min 6? Atau sama dengan min 6? Iya, ternyata salah ya. Min 7 itu min 7 kurang dari min 6. Berarti salah. Jadi min 7 tidak lebih dari atau sama dengan min 6. Sehingga min 2 bukan salah satu selesaian dari pertidaksamaan Y kurang 5 lebih dari atau sama dengan min 6. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Min 5Y kurang dari 14. Sekarang Y-nya kita ganti min 2. Min 5 kali min 2, apakah kurang dari 14? Min 5 kali min 2 sama dengan? Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Kurang dari 14. Iya, ternyata kan benar toh? 10 kurang dari 14. Ya, 10 kurang dari 14 berarti benar. Jadi, min 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan min 5Y kurang dari 14. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Sholat dan mengajinya jangan dilupa, jangan ditinggalkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.